Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Dwi Gapi Channel. Kembali di episode kedua di PAM-nya Kang Rano Nabil. Nah, di video kedua yang kali ini, kita akan bertanya seputar cara pemberian pakan, terus perawatan air dan perawatan penyakit ikan yang terkena sakit. Nah, untuk yang pertama kan saya mau tanyakan ini, untuk pemberian pakan ikan cana Kang, sehari berapa kali Kang? Saya suka kasih 2 kali sehari. Dua. Untuk anakan. Untuk anakan, indukan? Kalau indukan 2 hari sekali. 2 hari Jadi, sekali. 1 hari itu ada jeda puasa. Oh ya, fungsinya untuk apa Kang? Untuk menjaga kestabilan ini pencernaannya mungkin. Jadi enggak tiap hari dikasih makan? Enggak. Soalnya kan kasih makannya cacing. Ya. Sekali makan tuh gede-gede gitu. Oh, jadi iya, kasihan juga gitu kalau setiap hari makan mah gitu. Benar. Jadi untuk indukan yang udah dewasa itu kasih makannya 2 hari sekali. Kalau untuk anakan sehari 2 kali ya? 2 kali. Bisa 2 kali biar lebih cepat besar juga sih anakan. Nah, untuk ini Kang, perawatan air nih. Perawatan air sendiri, pergantian air di dalam satu tank, satu akuarium itu berapa lama sekali digantinya? Kalau untuk kayak anakan, itu anakan tuh 1 minggu sekali saya kuras setengahnya sama sipon. Jadi ya disipon aja gitu, disipon aja. Kalau buat tank breeding itu 2 bulan sekali saya sipon sama dikasih air. Soalnya aman juga gitu. Oh iya. Masih bersih juga. Soalnya kan kalau di tank breeding itu ada sistem bionya udah berjalan. Terus pakai filter juga, ada yang enggak juga sih. Terus pakai pasir sama ini tanaman juga kan. Jadi racun-racunnya mungkin ke ini sama tanaman gitu. Ya betul. Jadi lebih lama ya untuk perawatan Tank breedingnya. breeding. Kan cuma ada 2 kan dalam 1 meter itu cuma ada 2 ekor. Ya. Jadi nggak cepat inilah. Nah, kan tergantung populasinya juga. Jadi dalam satu tank, tanknya besar, diisinya 2 ekor ya Lama juga. lama juga. Beda sama Ya. anakannya gitu kan. Anakannya satu tank tuh banyak jadi sering kotor. Ya. Betul. Nah, itu untuk perawatan air. Jadi tidak perlu sering-sering diganti karena emang tergantung nanti lihat si kondisinya. Kalau emang udah kotor ya kita ganti, kalau masih bersih ya, kalau ikannya masih aman ya lanjut aja gitu kan. Nah, sekarang gini Kang, untuk ini perawatan ikan yang terkena sakit, untuk penyakit yang menyerang ikan cana itu sendiri Kang, biasanya apa aja Kang? Penyakit apa aja nih? Kalau ikan cana tuh yang paling saya takut itu jamur kapas. Jamur kapas. Jadi jamur kapas itu semacam jamur yang menempel pada tubuh. Kalau nggak dihilangin tuh bakalan nyebar. Oh iya betul. Sama kayak seperti white spot. Ya, paling saya kasih obat, angkat dulu, pindahin ke tank karantina. Saya kasih methylene blue biasanya saya pakai kan. Terus saya bersihkan pakai kapas, si jamur kapasnya diangkat gitu langsung. Satu-satu diangkat gitu. Digosok-gosok aja paling. Nah, sampai bersih. Rajin bro. Baru masukin lagi. Emang kasihan sih, cuman harus seperti itu supaya bersih, benar-benar bersih gitu si jamurnya gitu. Oh iya. Itu yang paling sering ada di cana gitu. Jadi yang paling umum ya, tapi hampir semua ikan sih Jamur itu pasti ada gitu kan. Tapi tidak termasuk di ikan cana juga. Jadi tetap jamur pasti menyerang gitu. Cuman untuk perawatan sih biasanya tergantung breedernya itu sendiri. Ada yang ya beda-beda lah cara penanganan untuk perawatan ikan yang terkena sakit kan. Untuk Kang Rano sendiri kan lebih memilih ibaratnya mengangkat ikannya terus diambil yang kalau kelihatan Kang ya. Kalau kelihatan berarti diambil yang jamurnya itu kan? Iya kelihatan. Putihnya kelihatan. Tinggal digosok-gosok aja pakai kapas gitu. Kalau nggak kelihatan misalnya kan nggak kelihatan nih, itu perawatannya seperti apa? Kayak WS gitu, kayak wet spot gitu kan? Saya pindahin ke tank karantina, terus saya kasih heater. Biasanya kan yang kena WS tuh babyan, anak-anak, babyannya semuanya, burayaknya gitu. Nah saya kasih tank karantina, saya kasih heater,
Terus saya kasih metirin blue atau ini obat kuning biasanya. Obat kuning. Nah, selama 3 hari kuras, setiap harinya kuras, saya terus ganti air. Selama 3 hari itu biasanya suka sembuh. Sembuh. Jadi pengobatan itu di 3 hari udah sembuh biasanya. Biasanya gitu. Kalau untuk kan tadi kan Kang Rama bilangnya kan yang anakan yang gampang terkena penyakit ya. Kalau untuk indukan sendiri gimana Kang? Indukan mah kuat sih. Oh indukan berarti Paling kena jamur kapas itu. Dan juga jamur kapas itu biasanya karena emang proses pair berantem sama pasangannya sih, jadi suka ada jamur itu gitu. Jadi kan berantem sama pasangannya kena Ada luka. luka, Benar. Jadi kan iya kalau penyakit itu banyak faktornya. Yang pertama kan biasanya kan dari air yang kurang bagus, bisa juga dari pakan, ya dari Luka gitu. dari luka juga, banyak faktor yang menyebabkan datangnya penyakit gitu kan. Jadi intinya harus sering-sering mengontrol ikan yang ada di farm kita gitu. Jangan sampai kalau kita tidak dikontrol ada satu ikan yang terkena sakit malah menyebar ke yang lainnya gitu. Sayang gitu. Nah untuk ini Kang, karantina kan yang sakit di karantina itu dalam satu tank itu kan ada yang kena sakit di balik satu nih. Semuanya di karantina atau seperti apa? Semuanya di karantina. Karantina semuanya. Ya kayak tadi kan di heater itu kan obat. Nah, kita ganti air tiap hari gitu. Ya, gitu ya. aja sih. Ya emang kan kalau sifatnya jamur itu kan emang menyebar ya Kang ya. Jadi ibaratnya kalau ada satu aja yang terkena jamur, kena sakit jamur, ya semuanya harus diobatin. Jadi pasti terkena yang ada di tank itu pasti terkena jamur semuanya. Jadi harus diobatin semuanya gitu. Nah untuk perawatan khusus nih Kang, perawatan khususnya ibaratnya gitu kan untuk menghindari penyakit. Ada perawatan khususnya Kang, ibaratnya pakai heater atau apa enggak? Ada enggak? Kalau itu sih nggak ada sih saya. Enggak ada ya. Paling hanya air aja kalau udah keruh gitu kan, pasti kan penyakit tuh pasti bakal banyak ya gitu. Iya, Nah iya, saya langsung kuras gitu paling gitu. Karena nggak perlu nunggu seminggu, udah 3 hari kalau udah kotor mah langsung kuras aja. Langsung gitu. ganti airnya. Langsung ganti air. Iya. Lebih baiknya mencegah lah, lebih baik daripada udah terjangkit penyakit baru kita mengobatin lebih repot. Jadi lebih baik mencegah lah daripada mengobati. Istilahnya seperti itu. Nah untuk ini Kang, untuk kan seputar penyakit udah yang paling banyak kan kata Kang Ram itu kan yang jamur kapas ya. Ya. Jamur kapas. Itu selain penyakit itu ada lagi nggak Kang biasanya yang menyerang ikan cana itu? Sirip nanas gitu, nanas sirip. Sisik nanas. Sisik nanas. Nah, Ya, sisik nanas ya. Sisik nanas itu kan biasanya karena makanan juga yang jelek gitu kan. Ya betul. Jadi karena mungkin banyak faktor sih. Nah itu tapi jarang terjadi sih. Tapi ada juga sih yang kena penyakit itu sisik nanas gitu kan. Kalau nggak diobatin kan itu langsung kematian, benar-benar Iya bahaya gitu. betul. Siknas kan emang menyerang organ dalam. Menyerang pencernaan biasanya kan. Emang kalau siknas itu agak 50-50 lah, 50-50 kasarnya agak susah disembuhkannya gitu. Ya kalau dia sembuh ya mungkin rezekinya kita. Ya. Kalau mati ya udah, ikhlasin aja gitu. Namanya juga makhluk hidup, mau digimanain juga, ya kalau emang udah waktunya mati ya udah mati gitu. Tapi setidaknya tetap kita harus usahakan dulu, kita kasih obat dulu, kita kasih perawatan dulu. Namanya juga kan kita pelihara dari kecil. Tetap kalau ikan ada peliharaan kita yang sakit, terkena apa gitu, sakit atau apa, tetap kan kita ada apa sih namanya, rasa tanggung jawabnya, kita harus mengobatinya juga kan. Untuk masa sembuh dan sebagainya nantilah, itu masa belakangan lah, udah ada yang menentukannya gitu. Terus ini selain perawatan yang harus difokuskan gitu kan, selain penyakit, risiko kematian tuh ikan cana tuh karena loncat. Nah itu sih. Oh iya betul. Jadi kebanyakan yang mati itu karena emang loncat gitu kan, emang hobi loncat gitu ikan cana. Jadi faktornya jadi bukan nomor satu, bukan penyakit ya. Berarti loncat. Kematian ikan cana nomor satu itulah loncat indah bro. Loncat indah. Jadi harus tutupin tanknya gitu kan. Iya betul. Tutupin. Soalnya kan takutnya ini yang baru-baru tahu gitu kan ke ikan cana, yang belum tahu karakter ikan cana.
kita jauh-jauh ibaratnya beli ke tempat akuarium, udah gitu belinya mahal lagi gitu kan. Nah kita masuk cemplungin aja ke tank gitu kan. Nah terus kita pas begitu kita tengok, ditinggal berapa menit kita tengok nggak ada gitu ikannya gitu. Nah, jangan aneh lah, kemungkinan itu loncat indah gitu kan. Udah loncat indah, ada kelepak di lantai, ada kucing, udah lenyap gitu. Ya intinya sih gitu. Jadi karakter ikan cana itu kan emang suka lompat lah gitu kan. Apalagi kalau dia ada makanan di atasnya atau gimana kan karakter emang suka loncat. Jadi tanknya emang harus dikasih tutup Bang ya? Kasih tutup. Dikasih tutup, jadi biar menghindari ikan biar supaya nggak loncat lagi. Kalau jadi atlet sih emang bagus bro. Jadi prestasi loncatin, nah ini kan ikan nggak ada prestasinya. Ya terus ini Kang, nah, kembali deh kan untuk penjualan nih Kang, kan kalau kita menjual ke orang itu kan ikan itu sudah bukan kondisi baik lah, ibaratnya kan kadang baik sehat dari fisiknya gitu kan, untuk menjaga nama kitanya juga Kang. Nah untuk Kang Rano sendiri Kang di sini penjualannya biasanya lewat apa Kang untuk penjualan nih? Ya suka di grup juga gitu kan, Grup. Facebook juga. Terus ada yang udah tahu mah kan reseller pada kesini juga gitu ngambil Oh ikan. iya. Paling di IG juga gitu, suka gitu. Jadi banyak lah. Banyak Jadi nanti. ya untuk zaman sekarang kan teknologi udah canggih lah. Untuk pemasaran banyak ininya lah, banyak celahnya, banyak potensinya. Bisa lewat medsos gitu kan, toko-toko online juga banyak lah gitu. Apalagi kalau kita kan udah pada tahu kita breeder gitu berternak, nanti juga seller-seller yang itu udah pada datang sendiri lah. Ibaratnya bayar-bayar yang ini udah pasti datang sendiri gitu, ke tempat kita gitu. Nah untuk promosi Kang nih, promosi nih ya. Kalau mau beli ikan dari Kang Rano nih, kemana nih? IG-nya, Facebook-nya atau WA-nya seperti apa? Kalau paling di IG ya, nanti di IG juga ada linknya yang ke tempat yang lain gitu kan. Oh iya. Paling di IG-nya di Nabil Type gitu. Nabil Type. Jadi NABILTHAIFH. Ya. Nanti ada di videonya. Untuk Facebook-nya Kang, untuk Facebooknya Rano Nabil Type. Ya. WA-nya sekalian. WA-nya biar komplit. Di 08211 5326 263. Ya. Nanti di bawah sini nih ada. Pengiriman garansi ya. Pengiriman garansi. Pengiriman paling jauh kemana Kang? Kemarin Banten. Luar pulau gimana? Menerima luar pulau juga? Bisa sih, cuman harus ya ada proses karantina juga, ada biaya tambahan lah. Iya betul. Untuk pengiriman luar pulau itu ada biaya tambahan, ibaratnya kan buat pembuatan surat karantina juga. Terus pengiriman juga kan karena ada minimal pengiriman lah gitu kan ya, pakainya gitu. Ada lagi Kang yang mau disampaikan buat promosi nih, buat promosi farmnya nih? Paling saya menjual partaian gitu kan, bisa lah. Ya. Jadi menerima partaian, satuan partaian juga partaian lebih murah lagi gitu kan, nanti dikontak aja langsung gitu. Oh iya, jadi kalau butuh ikan di sana, partaian mau satuan partaian nanti hubungi di yang tadi alamat yang tadi. Mungkin sekian Kang ya pembahasan di video kali ini, yaitu seputar cara perawatan air. Emang sih tidak terlalu spesifik, cuman untuk gambarannya udah ada lah gitu kan gambarannya. Soalnya kan breeder juga saya yakin lah udah pada paham cara perawatan ikan yang kena sakit seperti apa gitu kan. Cuman di sini kan garis besarnya aja gitu kan. Kita seperti itulah gitu. Nah, terima kasih Kang ya informasinya, semangat berkarya terus, sukses terus usahanya. Satu lagi, maju terus berikan hiasan di Indonesia. Sukses terus. Salam satu akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.